wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia iman, karunia Islam, nikmat kita bisa mendapatkan peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan tentu tidak semuanya berpeluang untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dulu Ramadan tahun lalu bisa menjalankan ibadah puasa, tapi tahun ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa sakit atau bisa jadi dalam kondisi sudah dipanggil oleh Allah dalam kondisi wafat sehingga tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Maka selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesyukuran kita ini menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba Allah yang diberikan jaminan atau diberikan kabar bisa atau diberikan peluang untuk bisa mendapatkan surganya kelak di yaumul akhir. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian online Ramadan yang akan membahas seputar hukum puasa atau fikih puasa. Dan tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada keterlambatan di dalam kajian ini dengan beberapa kendala teknis yang tadi sempat kita dapati di studio rumah Tahfidz Imam Syafi'i ini. Mudah-mudahan kesabaran kita untuk menunggu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dalam rangka niat thalabul ilmi, niat untuk belajar, niat untuk tafaqquh fiddin, mendalami ilmu dalam syariat agama ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang ini kita akan membahas hukum fidyah dan qada puasa, tentu nanti secara umum, dan kita sebutkan wabil khusus kepada para wanita. Kita akan membahas tentang siapa yang diberikan rukhsah dalam agama ini untuk tidak berpuasa, maknanya boleh tidak berpuasa karena ada udzur syar'i, dan siapa yang nanti diwajibkan untuk membayar fidyah, dan siapa yang termasuk orang yang harus mengqadha, mengganti di hari yang lain, dan yang ketiga adalah siapa saja yang nanti harus mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian nanti juga kita akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fidyah, bagaimana ukuran fidyah, bagaimana cara menunaikannya, dan tentu berapa kadarnya terkait dengan pembayaran fidyah ini. Kurang lebih inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kajian online siang hari ini. Sebelum kita membahas pembahasan ini, perlu kita memahami bahwa puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim dalam kondisi dia sudah akil balik. Dan ketika tidak ada udzur syar'i, dia tinggalkan puasa, maka dia termasuk berdosa. Bahkan ini termasuk dosa besar ketika dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kita tahu bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam. Maka dia meninggalkan salah satu rukun Islam, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Saking besarnya perintah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka ada satu ancaman besar bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur syar'i. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu riwayat hadis, "Man aftara yauman bi ghairi udzrin wala maradin." Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan satu hari saja lamanya tanpa ada udzur, tanpa ada sakit yang menyebabkan dia dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, maka lam yasumhu shaumad dahr. Kalaulah dia ganti puasanya dengan satu hari yang ditinggalkan itu dia ganti dengan berpuasa selama 1 tahun, maka tidak akan bisa membalas
atau tidak bisa menembus puasa yang ditinggalkan meskipun hanya 1 hari di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i, maka tentu dosa besar dan ancaman besar bagi mereka yang meninggalkannya tanpa ada ketentuan syar'i yang membolehkannya. Untuk itulah bahwa bagi mereka yang tidak ada uzur syar'i, maka wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Adapun bagi mereka yang ada uzur syar'i, ada kondisi-kondisi yang di dalam Islam dia memiliki rukhsah, keringanan untuk bisa tidak berpuasa, maka tentu ini dibolehkan. Untuk itu ada beberapa ketentuan-ketentuan siapa yang boleh tidak berpuasa dan apa yang harus dikerjakan, maka ini menjadi pembahasan kita di siang hari ini. Yang pertama, bahwa bagi mereka yang boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Membayar fidyah maknanya adalah memberikan makan orang miskin setiap hari atau di sejumlah hari yang ditinggalkan pada saat bulan suci Ramadan. Maka di dalam ketentuannya siapa saja yang boleh tidak berpuasa kemudian harus mengganti dengan membayar fidyah, maka diantaranya adalah mereka yang dalam kondisi sudah tua dan tidak memungkinkan untuk berpuasa Ramadan, baik wanita atau orang laki-laki dengan kondisi usia yang sudah tua, tidak kuat lagi untuk berpuasa Ramadan, maka dibolehkan bagi wanita atau laki-laki dalam kondisi sudah berusia atau usia udzur itu tidak berpuasa dan dia dibolehkan untuk membayar fidyah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata, rakhasa li Syekh Al-Kabir, diberikan keringanan, diberikan rukhsah bagi orang dalam kondisi usia sudah tua. Ayuftira wa yut'im min kulli yawmin miskinan, boleh dia tidak berpuasa dan dia berkewajiban untuk memberikan makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Wala qadha alai, dan tidak ada kewajiban mengqadha bagi orang tersebut. Maka inilah ungkapan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya ketika seorang dalam kondisi sudah tua, umurnya sudah lanjut, tidak kuat lagi dia berpuasa, maka boleh dia tinggalkan puasa, boleh dia berbuka dan harus mengganti dengan membayar fidyah. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Atha annahu sami'a Ibnu Abbas, bahwasanya dia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqra, ketika beliau membaca ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa Ramadan, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaknya dia menggantinya dengan membayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Ibnu Abbas mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, qala Ibnu Abbas laisat makhsusah, laisat dimansukhah, bahwasanya ayat ini kondisinya tidak dimansuh, tidak dihapus dengan ayat yang lain. Tetapi kemudian beliau memberikan satu penjelasan, hiya li Syekh Al-Kabir wal mar'ah Al-Kabirah, tapi yang dimaksud mereka yang memiliki beban berat untuk beban berat sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, mereka adalah Al-Syekh Al-Kabir, orang laki-laki yang usianya sudah lanjut, usianya sudah tua. Wal mar'ah Al-Kabirah, demikian pula wanita yang usianya sudah lanjut. La yastati'ani ayyasuma, kemudian karena usianya sudah lanjut tersebut, dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Fayud amani makana kulli yaumin miskinan, maka dia dibolehkan meninggalkan puasa Ramadannya dan menggantikannya dengan memberikan makan orang miskin di sejumlah hari yang ditinggalkan di dalam puasa Ramadan. Maka inilah yang dimaksud dengan fidyah.
Untuk itu, yang pertama, orang yang dibolehkan tidak berpuasa dan dia menggantinya dengan membayar fidyah adalah orang dalam kondisi yang usianya sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, maka ketentuannya adalah membayar fidyah ketika tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan tidak berpuasa dan membayar fidyah adalah orang yang dalam kondisi sakit. Wabil khusus al-marid alladzi la yurja bar'uhu. Orang yang kondisi sakit yang tidak memungkinkan ada peluang untuk sembuh. Sakit yang menahun, sakit yang bertahun-tahun sakitnya dan tidak ada harapan untuk sembuh. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibolehkan orang seperti ini tidak berpuasa dan ada kewajiban untuk membayar fidyah. Tentu dalam kondisi sakit yang menahun ini tidak kuat untuk berpuasa Ramadan. Ada kondisi masyaqqah, ada sesuatu yang berat untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka orang seperti ini juga dalam kondisi dibolehkan tidak berpuasa dan membayar fidyah. Hal ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan dalam menafsirkan ayat yutikunahu, dalam ayat tadi wa 'alal ladzina yutikunahu, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, maknanya adalah asy-syaikh ad-du'afa, orang yang dalam kondisi sudah tua secara fisik, secara usia, yang sudah lemah. Kemudian az-zamani, maknanya adalah orang yang sakit, yang puluhan tahun sakitnya tapi tidak sembuh juga, tidak menjadikan dia tambah kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka dibolehkan orang seperti ini untuk meninggalkan puasanya dan menggantinya dengan fidyah. Kemudian di antara yang juga boleh tidak berpuasa dan diwajibkan membayar fidyah atau menggantinya dengan membayar fidyah adalah ashab al-a'mal asyaqah, adalah mereka yang bekerja dalam kondisi pekerjaan yang sangat berat dan tidak ada penghasilan yang lain yang dia dapati kecuali dengan pekerjaan tersebut. Maka dengan pekerjaan yang berat, dia tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan itu kecuali dengan asupan gizi yang cukup, dengan makan yang banyak, sehingga dia kuat untuk bekerja. Sehingga kalau dia berpuasa, meninggalkan makan minumnya karena berpuasa, dimungkinkan orang tersebut tidak bisa menjalankan pekerjaannya. Maka kondisi seperti ini dibolehkan orang itu untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Sebagaimana ini juga disampaikan dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh tadi, ya, setelah beliau menyebutkan bahwa orang yang dalam kondisi sudah tua, termasuk orang yang dalam kondisi sakit yang menahun, yang tidak kunjung sembuh, wa nahwuhum kal fa'lah alladzina ja'alallahu ma'asyahum ad-da'im bi ash'al asyaqah. Demikian pula para pekerja yang mendapatkan rizkinya dengan cara bekerja yang keras, bekerja dalam kondisi beban yang keras itu, beban yang berat itu, maka maka orang tersebut boleh untuk meninggalkan puasanya dan menggantinya dengan fidyah. Untuk itulah 3 ketentuan ini atau 3 orang inilah yang kemudian diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, adalah berkaitan dengan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dan dia menggantinya di hari yang lain, mengganti puasanya di hari yang lain, yang biasa kita sebut dengan istilah al-qadha. Siapa saja mereka yang boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain adalah berdasarkan berdasarkan ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Bagi mereka yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, dalam kondisi bepergian dan kemudian tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia menggantinya pada hari yang lain, di bulan yang lain,
di sejumlah hari yang ditinggalkannya selama puasa Ramadan. Inilah yang disebut dengan qadha, yakni mengganti puasa yang seharusnya dilakukan di bulan suci Ramadan dilakukan di bulan-bulan yang lain. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah orang yang dalam kondisi sakit. Maka orang yang dalam kondisi sakit, dan wabil khusus sakitnya adalah sakit yang memungkinkan ada harapan sembuh, ada kesempatan, ada peluang untuk sembuh dari penyakitnya, maka sakit seperti ini membolehkan orang yang mengalaminya tidak berpuasa dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Dan di antara ketentuan sakit yang membolehkan tidak berpuasa adalah sakit yang ketika dia berpuasa maka semakin menjadi tambah parah penyakit yang dialaminya, atau ketika dia berpuasa dalam kondisi sakit tersebut akan lama sembuh dari penyakit yang dialami. Maka kalau orang sakit dalam kondisi seperti itu, dia boleh untuk tidak berpuasa dan kemudian dia mengganti di hari yang lain. Adapun kalau misalnya penyakit atau sakit dalam kondisi sakit yang biasa, ya, sakit yang masih memungkinkan dia untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka tentu bukan menjadi udzur syar'i bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa. Misalnya hanya sekedar batuk, hanya sekedar pilek biasa, ya, hanya sekedar pusing ringan yang memungkinkan baginya untuk tetap berpuasa, maka tentu ini bukan menjadi satu udzur syar'i sakit yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Kemudian terkait dengan sakit, dijelaskan bahwa orang yang dalam kondisi sakit, maka sakit yang menjadikan dia boleh untuk meninggalkan puasa tadi adalah sakit yang menjadikan kalau dia terus berpuasa semakin mengalami sakit dalam dirinya, semakin parah penyakit yang dialami. Atau ketika dia dalam kondisi berpuasa, ada kewajiban atau keharusan bagi dirinya untuk mengkonsumsi obat. Kalau obat tidak dikonsumsi, maka akan semakin parah penyakitnya. Ini kriteria yang sakit yang dibolehkan. Yang dibolehkan, maknanya yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Kemudian para ulama membahas, kalau sekiranya ada orang sakit dan dia tetap berpuasa, apa hukumnya? Boleh atau tidak? Maka disebutkan bahwa wa idza shamal marid wa tahammalal masyaqqah, ketika ada seorang dalam kondisi sakit dan dia tetap bisa berpuasa meskipun dia menahan beban sakit, sahha shaumuhu, maka puasanya tetap dikatakan puasa yang sah. Jadi kalaulah misalnya tetap dia memaksakan diri, dia tahu dan bisa mengukur dirinya kalau dia tetap berpuasa tidak membahayakan dan tetap biasa dalam dirinya, maka sahha shaumuhu, maka puasanya dianggap puasa yang sah. Illa annahu yukrah lahu dzalika, tetapi tentu perbuatannya termasuk perbuatan yang makruh, perbuatan yang tentu dibenci. Kalau memang dia sakit, maka ada rukhsah baginya untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga bagi orang yang sakit, tentu kalau kita melihat kalau kemudian tetap dia berpuasa hukumnya makruh, dan dalam kondisi kalau sakit memang dia akan parah sakitnya atau tambah lama sembuhnya, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah musafir. Ketika orang dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi safar, tentu safar yang ketentuannya dia dibolehkan untuk mengqashar sholat, jaraknya paling tidak 81 km, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan dia meninggal dan dia menggantikannya di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat tadi, wa man kana minkum maridan aw ala safarin, maknanya dalam kondisi orang dalam kondisi safar, dalam kondisi bepergian. Kemudian kalaulah ada orang yang kondisi safar kemudian tetap berpuasa Ramadan, apa hukumnya?
apakah sah puasa Ramadannya ataukah tidak. Maka ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Hamzah Al-Aslami. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Hamzah Al-Aslami, Hamzah Al-Aslami pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ajidu minni quwwa 'ala shaum fis safar. Fahal huwa alayya junah?" Fahal alayya junah. Hamzah Al-Aslami pernah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mendapati aku kalau dalam kondisi safar, saya tetap kuat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Fahal alayya junah? Kalau saya tetap berpuasa ya Rasul, apakah saya mendapatkan dosa?" Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya rukhsatun minallahi ta'ala, faman akhadha biha fahasan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rukhsah bagi orang yang dalam kondisi safar kemudian dia meninggalkan puasa Ramadannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang tersebut, memberikan rukhsah kepada orang tersebut. Faman akhadha biha fahasan, maka barang siapa yang mengambil rukhsah keringanan yang Allah berikan, maka baik baginya. Waman ahabba ayyasuma fala junaha alaih, tapi kalau dia dalam kondisi safar dan tetap ingin berpuasa Ramadan, fala junaha alaih, maka dia tidak ada dosa baginya. Inilah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hamzah Al-Aslami. Dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwasanya ketika orang dalam kondisi safar, meskipun dia ada rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa dalam safarnya itu, dan orang yang safar tadi tetap memilih dirinya untuk berpuasa karena menganggap dia masih kuat secara fisik, safarnya tidak membahayakan, memungkinkan baginya untuk tetap berpuasa selama safarnya, maka hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja puasa yang dijalaninya. Sebagaimana Nabi sampaikan, waman ahabba ayyasuma fala junaha alaih, dan barang siapa yang tetap ingin berpuasa, tetap cinta dengan puasanya meskipun dalam kondisi safar, maka dibolehkan baginya dan tidak ada dosa bagi orang tersebut. Hal ini juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah diceritakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah." Suatu ketika kami pernah safar, bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Wa nahnu siyam, dan kami dalam kondisi berpuasa. Qala fanazalna manzilan. Pada suatu ketika kemudian kami berhenti di satu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum qad tanautum an aduwikum wal fitru aqwalakum." Kalian sudah dekat kondisinya dengan musuh-musuh kalian, maka yang lebih baik bagi kalian adalah berbuka puasa, maknanya tidak berpuasa dalam kondisi safar tersebut. Fakanat rukhsah, dan inilah kondisi rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Faminna man shama wa minna man aftara, dan kami dalam kondisi safar tersebut, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami sebagian kami ada yang berpuasa, sebagian kami ada yang dalam kondisi tidak berpuasa. Maka ini menjadi satu dalil di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat meskipun dalam kondisi safar, bagi mereka yang kuat dalam safarnya untuk tetap berpuasa, maka dia berpuasa dan sah puasa yang dikerjakannya. Tapi bagi mereka ketika mendapati satu beban, satu kelelahan, satu bentuk masyaqqah dalam perjalanannya sehingga tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka ini juga dibolehkan baginya untuk mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Untuk itu dalam hal ini wallahu alam, bisa jadi ada orang dalam kondisi safar, dia misalnya dari Jakarta ingin ke Jawa Timur ya, kemudian dia merasa bahwa safarnya adalah safar yang tidak terlalu capek, tidak terlalu melelahkan dalam perjalanan tersebut, maka tetap dia mengambil pilihan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka sah-sah saja puasa yang dijalaninya. Kemudian para ulama kemudian menyampaikan pendapat tentang mana yang lebih afdal ketika kita dalam kondisi safar, kita mengambil rukhsah
kita mengambil keringanan yang Allah berikan sehingga kita tidak berpuasa, atau tetap kita dalam kondisi berpuasa Ramadan? Mana yang lebih afdal? Maka dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Malik mengatakan bahwa an-nasyam afdal liman qawiya alaih, bagi mereka yang kuat untuk menjalankan ibadah puasa meskipun dalam kondisi safar, bagi mereka yang kuat maka afdalnya tetap dalam kondisi berpuasa. Wal fitru afdal liman la yaqwi ala siyam, adapun bagi orang yang tidak kuat berpuasa Ramadan, maka lebih baik baginya untuk tidak berpuasa selama Ramadan dalam kondisi dia safar tersebut. Sehingga kembali pada diri masing-masing, kalau memungkinkan dia kuat dalam berpuasa selama safar, maka afdolnya berpuasa. Tapi kalau melihat kondisi perjalanannya jauh, kondisi perjalanannya melelahkan, tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya karena faktor jarak, karena faktor kelelahan tadi, maka tentu yang afdal bagi orang tersebut adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini tentu pendapat jumhur, ya, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat mazhab Syafi'i, pendapat Imam Malik mengatakan hal itu. Bagi yang kuat maka tetap dalam kondisi mengambil dalam kondisi berpuasa kalau memang dia kuat. Adapun Imam Ahmad mengatakan wal fitru afdal. Adapun bagi orang yang kondisi safar, maka afdalnya, lebih utamanya dia adalah mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan, sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, ya. Dan kalau kita juga melihat penjelasan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan anna man kana yashukku alaihi shaum wa yadurruhu wa kadzalika man kana mu'arradan an qabulir rukhsah fal fitru afdal. Adapun bagi mereka yang dalam kondisi tidak memungkinkan, ada keberatan dalam dirinya untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan bahkan ada madarat yang akan dia dapati ketika dia berpuasa dalam kondisi safar itu, maka wal fitru afdal, maka dia lebih utama untuk tidak berpuasa. Maka ini secara umum bahwasanya kalaulah dalam kondisi safar dan safarnya dalam kondisi tidak maksiat, safar yang membolehkan dia untuk berpuasa, maka melihat dalam dirinya, kalau dia dalam kondisi kuat berpuasa maka boleh dia berpuasa. Tapi kalau tidak, maka dibolehkan tidak berpuasa dan dia harus mengganti di hari yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara pembahasan tentang safar dalam puasa ini adalah bagi orang yang kemudian sudah berniat malam harinya untuk safar, malam harinya berniat untuk safar, maka tentu afdalnya di siang harinya dia tidak dalam kondisi tidak berpuasa. Adapun bagi orang yang kondisinya di malam harinya tidak ada niat untuk safar, tidak ada rencana untuk bepergian dengan jarak jauh misalnya, tiba-tiba di pagi hari atau di siang hari mendadak dia harus pergi, harus safar, dalam kondisi safar itu tentu yang membolehkan dia untuk berbuka, maka para ulama di sini menjelaskan kalau malamnya sudah ada niat untuk berpuasa, meskipun siang harinya dalam kondisi dia safar, boleh tidak berpuasa, tetap dia tidak boleh membatalkan puasanya, tetap harus menjalankan ibadah puasanya sampai selesai. Karena pada malam harinya dia sudah melakukan niat untuk berpuasa di siang harinya. Inilah terkait dengan hukum safar yang tentu bagi mereka yang dalam kondisi safar dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Kemudian di antara pembahasan yang lain adalah ketentuan siapa yang diwajibkan untuk membayar fidyah dan mengqadha, mengganti di hari yang lain ketika dia meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Maka pembahasan ini kita bisa jumpai di dalam pembahasan tentang hukum wanita yang dalam kondisi menyusui atau dalam kondisi hamil ketika tidak berpuasa dan dia ada kekhawatiran akan keamanan dan keselamatan janinnya, bagaimana ketentuannya? Maka terkait dengan hal ini
hukum tentang wanita dalam kondisi hamil dan menyusui. Ketika dia dalam kondisi khawatir akan keselamatan dirinya dan keselamatan anaknya, maka dia boleh berbuka, maknanya dia boleh tidak berpuasa. Wa alaihimal fidyah wa la qada alaihima, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia boleh menggantinya dengan fidyah, yang nanti dia bayarkan, wala qada alai, dan tidak ada qada baginya. Dan inilah pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Abdullah bin Umar tentang hal ini. Maka dalam hal ini, menurut pendapat Abdullah bin Umar dan pendapatnya Abdullah bin Abbas, bagi wanita dalam kondisi hamil atau menyusui dan dia tidak berpuasa, maka cukup baginya untuk membayar fidyah saja tanpa mengqadha di hari yang lain. Dan di antara penguat dalil tentang hal itu, apa yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa, maka menggantinya dengan fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Maknanya apa? Kanat rukhsatan li syekh al-kabir wal mar'ah al-kabirah. Inilah penjelasan Abdullah bin Abbas, bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang berat, yang dia kemudian tidak bisa menjalankan puasa dan membayar fidyah, itu adalah seorang dalam kondisi sudah usia tua, sudah usia udzur sehingga tidak kuat berpuasa. Kemudian adalah wal khubla wal murdi idza khafata, yakni ala auladihima fa aftarata wa amata. Termasuk adalah wanita dalam kondisi hamil, termasuk dalam kondisi menyusui, kalau dia khawatir akan keselamatan, akan keselamatan anaknya, maka dia boleh tidak berpuasa, dia berbuka, dan dia berkewajiban untuk membayar fidyah, memberikan makan orang miskin. Maka umumnya kalau pernah kita mendengar bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui cukup baginya membayar fidyah, ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas dan pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dan ini adalah apa yang juga yang disampaikan oleh Abu Ubaid dan Abu Thawr, mengatakan bahwa annahu ma yaqdiyani faqat, mengatakan bahwa wanita dalam kondisi hamil dan menyusui kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajibannya adalah dia mengqadha saja. Dia mengqadha tanpa membayar fidyah. Dia mengqadha di hari-hari di mana nanti sudah selesai bulan Ramadan dan dia dalam kondisi tidak menyusui, tidak hamil lagi, maka dia menggantinya di hari yang lain. Dia mengqadha di hari yang lain. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan ini masyhur nanti dalam ungkapan Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya dibedakan terkait dengan ketakutan dan kekhawatirannya tadi. In khafata 'alal walad faqat wa aftarata fa alaihima al-qada wal fidyah. Bagi wanita dalam kondisi hamil dan menyusui dan ada kekhawatiran akan keselamatan janin atau anaknya yang dikandung tadi atau anak yang dikandungnya, maka ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, fa alaihima al-qada wal fidyah, maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah dan mengqadhanya di hari yang lain. Jadi bagi wanita dalam kondisi dia ada kekhawatiran ketika dia berpuasa akan berdampak pada keselamatan anaknya, keselamatan janinnya, maka dia ketika tidak berpuasa itu berkewajiban yang pertama adalah mengqadha dan yang kedua adalah membayar fidyah. Wa in khafata 'ala anfusiha faqat, kalaulah seorang ibu atau seorang yang dalam kondisi hamil dan menyusui tadi kemudian dia tidak berpuasa Ramadan, khawatir akan keselamatan dirinya, keselamatan diri pribadinya, bukan pada anaknya, maka fa'alaihi mal qadha,
maka dia hanya berkewajiban untuk mengqadha puasa di bulan yang lain saja. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali lagi, bagi seorang wanita yang dalam kondisi hamil atau menyusui kemudian tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan janinnya, maka dia berkewajiban dua. Yang pertama adalah mengqadha dan yang kedua adalah membayar fidyah. Kemudian yang kedua, sebagaimana juga dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bagi mereka wanita yang khawatir ketika dalam kondisi menyusui atau dalam kondisi hamil, khawatir akan keselamatan diri pribadinya karena mungkin akan lemah secara fisik, ya, sehingga nanti madarat bagi dirinya, madarat bagi anaknya, kekhawatiran pada dirinya sendiri inilah yang kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka satu kewajibannya yaitu mengqadha di hari yang lain. Kemudian bagaimana kalau seorang wanita ketika dia tidak berpuasa Ramadan karena kekhawatirannya pada dirinya dan pada janin yang dikandungnya, dua-duanya dikhawatirkan akan keselamatannya, baik dirinya maupun janin tersebut, maka selama ada unsur kekhawatiran bagi dirinya, bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui tadi, maka dia berkewajiban untuk mengqadha di hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu permasalahan yang umumnya diperdebatkan oleh para ulama, meskipun juga ada yang mengatakan tidak ada dasar, tidak ada dalil yang kuat, sebagaimana tadi disampaikan dalam pendapatnya Abdullah bin Abbas dan pendapatnya Abdullah bin Umar, bahwasanya tidak ada ketentuan wanita dalam kondisi hamil atau menyusui kemudian membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Ada yang berpendapat seperti itu, dan ini tentu pendapat karena nanti memahami bahwa ketika Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas ditanya tentang kondisi wanita yang sedang hamil atau menyusui kemudian tidak berpuasa, apa kewajibannya, maka kata-kata memberikan makan orang miskin ini dipahami tidak berarti menafikan bahwa qadha juga harus dikerjakan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Qur'an. Dan itu ma'ruf umumnya dulu, ya, sehingga jawaban Abdullah bin Umar dan jawaban Abdullah bin Abbas hanya menjawab dengan fidyah, maknanya bukan fidyah semata, tapi karena memang qadha ini sudah menjadi kewajiban yang melekat bagi orang yang meninggalkan puasa, terutama bagi seorang ibu yang hamil dan menyusui. Maka ungkapan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas yang hanya menyebutkan fidyah, sekali lagi bukan menafikan adanya qadha bagi wanita yang sedang dalam kondisi hamil atau menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Tentu dalam buku fikih sunnah tadi disebutkan, ya, bahwasanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar berpendapat bolehnya wanita dalam kondisi hamil dan dalam kondisi menyusui kemudian tidak berpuasa Ramadan dan diganti dengan fidyah. Ini dalam pendapatnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, sebagaimana riwayat hadis yang tadi kita sebutkan. Akan tetapi umumnya masyarakat kita, ya, yang bermadzhab Syafi'i umumnya mengambil madzhab Imam Syafi'i. Madzhab Imam Syafi'i. Kalaulah khawatir wanita tersebut dalam kondisi khawatir akan keselamatan dirinya dan keselamatan anaknya, maka dia mengqadha di hari yang lain. Termasuk kalau dia misalnya khawatir akan keselamatan diri pribadinya, dia juga mengqadha di hari yang lain. Tetapi jika dia khawatir akan keselamatan anak atau janin yang dikandung atau yang disusuinya dan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah membayar fidyah dan yang kedua adalah mengqadha di hari yang lain. Wallahu a'lam. Di antara pendapat-pendapat ini insya Allah masing-masing ada dalilnya, dan tentu dalam hal ini adalah bisa dikuatkan secara pribadi mana yang kira-kira akan diambil, tentu sesuai dengan pijakan dalil yang ada. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fidyah. Terkait dengan fidyah,
adalah secara umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas tadi, adalah memberikan makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan selama puasa Ramadan. Misalnya ada seseorang ketika dia punya udzur syar'i, dia tinggalkan puasa Ramadan dan dia wajib dia ganti dengan membayar fidyah. Misalnya 3 hari dia meninggalkan puasa Ramadan, maka dia berkewajiban untuk memberikan makan 3 orang miskin. Jadi fidyah maknanya adalah memberikan makan orang miskin di sejumlah hari yang ditinggalkan selama bulan suci Ramadan. Kemudian berapa kadar fidyah? Ini juga menjadi perdebatan para ulama, beda pendapat di antara para ulama. Dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i, fidyah adalah ditunaikan dengan 1 mud. 1 mud, ya. Dan kita tahu bahwa 1 mud ini adalah ukuran takaran. Kurang lebihnya adalah satu genggam atau kedua tangan kita ini kalau kemudian kita dekatkan seperti ini, maka kemudian kita mengambil beras, mengambil jagung atau mengambil apapun, ya, maka inilah ukuran 1 mud. Jadi 1 mud maknanya adalah satu cakupan seperti ini. Kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah menyebutkan bahwa kadar yang kita bayarkan dalam fidyah adalah satu sok kurma. 1 sok kurma. Dan kita tahu 1 sok adalah 4 mud. 4 mud berarti 4 cakupan tangan seperti ini. Ini sama dengan kadar zakat fitri, ya, bahwa zakat fitri sebagaimana yang Nabi sebutkan, ya, adalah so'an minat tamar atau so'an minat syair. Bahwa zakat fitri kita tunaikan dengan 1 sok tamar atau 1 sok syair, 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Maka 1 sok maknanya adalah 3 atau 4 mud, 4 cakupan seperti ini. Untuk itu nanti tentang 4 mud atau 1 sok, para ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,4 kg kalau kita hitung dengan kilo. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,6, bahkan ada yang mengatakan 3 kilo sebagaimana fatwa Lajnah Daimah bahwa 1 sok sama dengan 3 kg beras. Maka wallahu alam, zakat fitri ukurannya dengan 1 sok kurang lebihnya adalah ukurannya 2,5 sampai 3 kg. Kalau kita ambil umumnya di Indonesia mengambil ukuran 2,5 kg. Kemudian di dalam pendapat dan fatwanya, fatwa Lajnah Daimah menyebutkan bahwa kadar fidyah yang harus dibayarkan seseorang adalah setengah sok. Kalau tadi 1 sok kurang lebihnya lah, kalau kita ambil sebagaimana umumnya pendapat di Lajnah Daimah 3 kilo, maka kurang lebih fidyah itu setengahnya, berarti 1,5 kilogram, 1,5 kilogram beras. Ini ukurannya, ya, kadarnya. Demikian pula nanti ada yang berpendapat bahwa untuk mengukur fidyah dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Umumnya orang itu dikatakan makan dan kenyang itu ukurannya berapa. Maka wa'alam, ya, ada yang mengembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Untuk itu kalau kita gabungkan dari semua pendapat ini, berapa kadar fidyah yang ditunaikan bagi orang yang tadi diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa itu, maka kalau kita ambil umumnya di masyarakat kita dan umumnya mengambil pendapat bahwa ini kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat, taruhlah kalau kita ambil bahwa 1 sok itu sama dengan 3 kilo, ya, kemudian kita mengambil pendapatnya Lajnah Daimah yang 1 fidyah itu setengah kilo atau setengah sok tadi, maknanya 1,5 kilo, maka kurang lebih kalau kita rupiahkan dengan nilai beras atau nilai bahan makanan pokok yakni beras, maka taruhlah beras umumnya hari ini 1 kilonya adalah 10.000. Maka kalau 1,5 kilo berarti kurang lebihnya adalah 15.000. Untuk itu kalau kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang fidyah ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin,
bagi orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa dan dia meninggalkan puasanya, maka dia mengganti dengan membayar fidyah yang diberikan berupa makanan, to'am, makanan bagi orang miskin. Maka fidyah ini ditunaikan dalam bentuk makanan. Sekali lagi, fidyah ditunaikan dalam bentuk makanan. Untuk itu, kalau kita ukur tadi bahwa satu sok itu kalau kita rupiahkan kurang lebih dengan nilai beras tadi adalah 15.000, maka setidaknya adalah minimal kita membayar fidyah untuk satu hari yang kita tinggalkan selama puasa Ramadan itu adalah kita ganti dengan memberikan makan orang lain atau orang miskin minimal dengan seharga 15.000. Untuk itu nanti dibelikan makanan, tentu sudah ada nasinya, ada lauknya, termasuk ya komplit dengan minuman, sehingga orang kalau makan sudah merasa cukup dengan hal itu, maka minimal itu adalah 15.000. Maka misalnya seseorang atau seorang ibu dalam kondisi tidak berpuasa tadi, dalam kondisi hamil, dalam kondisi menyusui, kemudian dia berkewajiban membayar fidyah dan mengqadha atau membayar fidyah sebagaimana pendapat Ibnu Abbas tadi, maka dia misalnya 3 hari dia tidak berpuasa, maka dia memberi makan 3 orang miskin, ya tentu sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya. Kemudian bolehkah fidyah ini diganti dengan uang? Tentu sesuai dengan pendapat yang kuat adalah tidak dibolehkan fidyah diganti dengan uang, sebagaimana dalil yang tadi kita sebutkan bahwa fidyah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, dalam bentuk makanan yang diberikan kepada orang miskin. Kemudian bagaimana cara kita menunaikannya? Misalnya ada seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, entah karena dia dalam kondisi penyakit atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, atau dalam kondisi seseorang dia yang pekerja yang dalam kondisi yang sangat berat sehingga tidak memungkinkan dia berpuasa, maka dia membayar fidyah. Maka di antara cara membayar fidyahnya, yang pertama adalah dia bisa bayarkan saat itu juga, atau hari di mana dia tidak berpuasa, kemudian malam harinya dia bayarkan fidyahnya. Misalnya hari ini dia tidak berpuasa karena dia sakit dan sakitnya tidak bisa ada harapan sembuh, maka hari ini malam harinya bisa ditunaikan fidyahnya. Dia kasih orang makan, orang miskin untuk makan. Maka ini kalau niatnya fidyah, maka dia sudah melakukan fidyah. Demikian pula misalnya dia tunaikan di akhir Ramadan. Misalnya selama 1 bulan Ramadan 5 hari dia tidak berpuasa dan dia ganti dengan fidyah. Maka di akhir Ramadan, sebelum akhir Ramadan dia tunaikan, memberikan makan orang miskin sebanyak 5 orang miskin. Yang kedua, bolehnya dia menunaikan fidyah dengan cara dalam 1 hari dia kumpulkan sejumlah orang sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Misalnya ketika dia selama bulan Ramadan 5 hari dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dia membayar fidyah, maka dia bisa dalam 1 hari tersebut dia undang orang-orang miskin sebanyak 5 orang miskin, dia kumpulkan di rumahnya, kemudian dia beri makan orang tersebut. Maka ini sudah dikatakan dia menunaikan fidyah untuk 5 hari puasa yang ditinggalkannya. Jadi langsung di hari tersebut dia kumpulkan orang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan, misalnya 5, maka dia undang 5 orang miskin, kemudian dia kasih makan orang miskin tersebut. Maka ini juga dibolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkait dengan cara menjalankan fidyah. Kemudian yang tidak boleh dalam fidyah, membayar fidyah adalah membayar fidyah sebelum datang bulan suci Ramadan. Misalnya ada orang yang dalam kondisi sakit dan sakitnya sudah bertahun-tahun, sakitnya tidak ada harapan sembuh. Sebelum datang bulan Ramadan, misalnya di bulan Syawal atau di bulan Sya'ban, ya,
di bulan Sya'ban sebelum datang bulan Ramadan, karena dia tahu posisinya, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan berpuasa di bulan Ramadan, sakit yang menaun, sakit yang tidak ada harapan sembuh tadi, ditunaikan fidyahnya di bulan Sya'ban sebelum datang bulan Ramadan, padahal ini Ramadan belum datang, maka tentu ini tidak dibolehkan. Fidyah seperti ini tidak dibolehkan karena belum datang bulan suci Ramadan. Untuk itu termasuk bagi wanita, ya, bagi wanita dalam kondisi misalnya dia menyusui sebelum datang bulan Ramadan, atau dia hamil tua misalnya sebelum datang bulan Ramadan, itu tidak boleh di bulan Sya'ban kemudian dia membayar fidyahnya misalnya, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian, bolehkah kita menunaikan fidyah di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, ya, misalnya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah? Tentu dibolehkan, terutama bagi wanita dalam kondisi hamil menyusui, ya. Ada kondisi-kondisi hari-hari yang lama dia harus menyusui, dia harus merawat anaknya, menjaga kesehatan tubuhnya supaya anaknya tidak sakit dan seterusnya, maka dia dibolehkan untuk membayar fidyah atau melakukan fidyah ini di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan fidyah dan qada Ramadan, qada di puasa Ramadan, ya. Dan tentu pemahaman ini mudah-mudahan semakin menjadikan kita mendapatkan tambahan wawasan ilmu, dan tentu dari semua yang kita pahami ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Semoga menerima ibadah puasa Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tilawah Quran qiyam Ramadan kita, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, dan semuanya diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.